Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seliau Zenugraha dengan NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer dan strukturnya. Dan ini adalah untuk memenuhi tugas postes dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, dan di sini akan dibahas tentang apa itu komputer, sistem komputer, strukturnya, komponen-komponennya, dan ada penerapan dari salah satu dari komponen tersebut. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah tentang apa sih komputer itu? Jadi istilah komputer ini awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu computare, mohon maaf jika penyebutannya salah, yaitu menghitung, to compute, atau to recon. Dan definisi dari komputer ini pada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi pada intinya komputer ini adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan bekerja secara otomatis. Lalu ada sistem komputer, maaf tidak disebutkan tadi di awal. Jadi tujuan utama sistem komputernya sendiri ini adalah memproses data untuk menghasilkan informasi. Tetapi ini harus didukung oleh beberapa elemen, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga brainware. Untuk perangkat keras atau hardware ini merupakan peralatan dari komputernya sendiri. Kemudian untuk perangkat lunak atau softwarenya itu program yang program yang terdapat di dalam komputer tersebut yang berisi perintah-perintah untuk melakukan sebuah proses tertentu. Kemudian ada brainware yaitu manusianya yang terlibat dalam pengoperasian dan mengatur sistem komputer. Dan ketiga elemen ini harus dalam satu kesatuan dan harus terhubung. Karena misalkan kalau ada hardware tapi dia tidak ada software di dalamnya ya sama aja dia benda mati gitu. Tidak ada kayak operasi sistem yang menjalankannya. Dan kalau kedua perangkat ini juga nggak bisa berjalan kalau nggak ada manusia yang mengoperasikannya begitu. Lanjut, masuk ke struktur komputer dan di struktur komputer ini terdapat komponen-komponen yang biasanya itu ditampung dalam suatu wadah yang disebut sebagai motherboard. Dan di komponen tersebut itu ada CPU, memori, input-output, dan juga ada sistem bus. Terus yang pertama tuh CPU atau Central Processing Unit atau yang biasa dikenal sebagai prosesor. Dia ini otak dari sistem komputer dan dia memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data, CPU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Lalu masuk langsung ke memori. Memori ini perangkat keras yang tentunya untuk menyimpan data dan program. Dan memori ini punya aneka tipe dari yang tercepat aksesnya sampai yang paling lambat. Contoh dari memorinya ini ada RAM, Random Access Memory, dan dia ini bersifatnya volatile. Jadi datanya itu bakal hilang kalau datanya dimatikan. Makanya dia sering disebut sebagai penyimpanan data sementara. Sementara ROM, Read Only Memory, ini sifatnya non-volatile. Jadi datanya akan tetap tersimpan walaupun dayanya dimatikan. Tetapi data ROM-nya ini hanya bisa dibaca dan nggak bisa diubah. Oke, lanjut. Kita masuk ke sistem bus. Sistem bus ini ada tiga, jadi ada data bus, address bus, dan juga control bus. Dan untuk data bus ini, dia ini jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya. Bertanggung jawab juga atas pengiriman informasi biner, baik itu instruksi maupun data antar komponen dalam sistem komputer. Lalu ada address bus, dia ini jalur yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi memori atau perangkat keras tertentu dalam sistem komputer. Alamat memori yang akan dia ini memungkinkan CPU untuk menentukan alamat memori yang akan diakses atau alamat perangkat kerasnya yang mau dikendalikan. Terus yang terakhir ada control bus. Dia ini jalur yang untuk mengatur dan mengkoordinasikan operasi sistem komputer. Dia ini mengontrol sinyal-sinyal yang mengatur transfer data, akses memori, operasi input-output, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke contoh penerapannya, dan ini salah satunya contoh penerapan pada bus komputer ya. Dia ada pada address bus dan juga control bus. Pada address bus ini ada port NVMe atau Non-Volatile Memory Express, di mana SSD NVMe ini berkomunikasi langsung dengan CPU sistem menggunakan soket PCIe. Dan SSD ini memungkinkan memori flash.
untuk beroperasi sebagai secara langsung melalui soket PCIe. Lalu ada port SATA. Ini antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Lalu ada contoh penerapan bus komputer. Eh, maksudnya ada pada kontrol bus. Maaf. Di dan di kontrol bus ini contoh penerapannya ada pada USB dan kabelnya, dan USB ini pasti kita semua tahu karena kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari kan. USB atau Universal Serial Bus ini adalah antarmuka plug and play yang memungkinkan komputer ini berkomunikasi dengan peripheral dan perangkat lainnya. Perangkat yang biasanya terhubung dengan USB ini mencakup berbagai hal seperti keyboard dan mouse, hingga pemutar musik dan flash drive. Dia ini bisa untuk em, dia ini juga bisa untuk mengirim data ya, dan juga dia bisa menyalurkan daya atau baterai ke perangkat tertentu kayak HP, tablet, atau komputer. Terus di sini ada tipenya juga, ada type A, type B, type mini A, type mini B, type micro A, type micro B, type micro B USB 3.0, dan juga type C. Lalu ada kabel USB. Dia ini tersedianya dalam berbagai panjang, dan panjangnya ini dibatasin maksimum kabelnya ini 5 meter untuk perangkat berkecepatan tinggi dan 3 meter untuk yang berkecepatan rendah. Dibatasin segini panjang maksimumnya ini karena waktu transfer datanya dan risiko kehilangan data jika menggunakan kabel yang lebih panjang. Tapi ada juga kita juga bisa gabungin kabel-kabel ini pakai hub USB. Tapi perlu dicatat jangan melam untuk tidak melampaui dari panjang maksimum yang sudah ditentukan. Kan takutnya tadi yang itu risiko kehilangan data juga dan waktu transfer datanya. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.